Seperti itu hasilnya kayak gini, kalian bisa gunakan material ini, kalian bisa, eee, ganti-ganti value-nya gitu. Cek cek, one two three, oke. Balik lagi di kode serabutan dan saat ini kita akan membahas mengenai wind effect, yaitu pakai shader grab, ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke Unity-nya. Oke, biar aku jelasin untuk yang pertama, ya. Untuk kalian menggunakan wind effect, itu sebenarnya bisa kalian gunakan kayak gini, misal kalian bikin satu objek baru kemudian wind zone, nah itu. Wind zone itu sebenarnya bisa kalian gunakan kalau kalian menggunakan Unity teruntuk, pakai terrain. Nah, sedangkan ya untuk kali ini yang saya bahas itu menggunakan shader graph dan tidak menggunakan wind zone. Kalau kalian mau pakai wind zone harus pakai terrain dan pastikan target game kalian itu support dengan terrain. Maksud saya teruntuk PC ya, karena PC kemampuannya lebih tinggi gitu. Kalau misal target game kalian itu untuk mobile atau untuk VR gitu ya, VR yang mobile nih maksud saya, bukan VR pakai PC ya. Kalau misal pakai mobile-mobile kayak gitu, saya tidak menyarankan pakai terrain, maka dari itu, saya menyarankan pakai shader aja. Gimana caranya mengawali pakai shader grab ini? Kalian harus perhatikan, di package manager tentunya, kalian bisa searching, kalian bisa select dulu nih di package, Unity Registry dulu, kemudian kalian cari gitu, Universal RP ini harus kalian install, meskipun nggak kalian pakai nantinya karena API-nya dari Shader Graph itu ada hubungannya dengan Universal Render Pipeline ini. Kemudian, yang terutama itu shader shader graph, ini harus kalian install, oke. Semua ini dari Unity Registry, jadi kalau kalian punya Unity pasti kalian bisa pakai ini. Oke, untuk Unity yang saya pakai ini pakai Unity 2022, oke. Saya pernah pakai 2021 dan pernah pakai shader grab kayak gini, kemudian build dan ada error gitu. Terus saya convert Unity-nya dari 21 jadi 22, masalah itu ter-solve, ya. Jadi saya menyarankan kalau bisa pakai 2022 aja gitu. Mungkin yang stabilnya yang di forum-forum itu 2019 yang masih lebih oke daripada 2021. Seperti itu, terserah Anda sih, biasanya pakai yang gimana gitu. Cuman semuanya works gitu, mungkin di case-case yang sensitif yang lainnya gitu, bakalan nggak works. Oke, masuk aja kita ke Unity 2022 ini, saya udah nyiapkan satu 3D tree gitu, pohon. Saya ini download-nya gratis dari Sketchfabs, bisa bisa dilihat ini ya, Sketchfabs, tree-nya ini bisa kalian download kalau kalian mau searching, atau mungkin nanti asetnya saya taruh di deskripsi gitu. Kalian bisa milih-milih terserah sih semuanya di sini banyak, untuk 3D model gitu ya, cuman ya terbatas kalau misal kalian mau free. Berbayar juga ada di sini kalau mau. Oke lanjut ya, untuk pohon ini ya, yang saya download tadi itu punya 2 elemen, yang elemen pertama itu dari daunnya, kemudian elemen kedua itu dari tangkainya. Ya usahakan kalau mau pakai wind effect itu daun sama pohonnya itu kepisah gitu objeknya, biar lebih enak gitu. Karena kita akan menganimasikan untuk leaf-nya doang, daunnya doang. Setelah itu, setelah kalian, import, jangan lupa pakai materialnya, kalian create sendiri gitu materialnya. Kemudian kalian bikin wind effect. Nah, wind effect-nya itu bisa pakai create shader graph. Nah, ini ada pilihan dari URP atau built-in. Karena saya ini pakai scene-nya nggak pakai, post processing dan lain sebagainya, aku pakai built-in aja, it's okay gitu. Built-in shader grab gitu, pakai yang lit ya, kalau yang unlit nanti, nggak kena efek cahaya gitu. Jadinya saya pakai yang lit, misal tes gitu ya. Nah ini udah bisa kalian pakai nih, meskipun isinya masih kosongan. Kalau kalian double klik, bakal muncul window kayak gini. Gimana caranya apply? Nah, dari material yang udah kalian apply di apa, di lift-nya ini, material ini, ya. Di sini, di shader-nya ini kalian bisa milih shader grab, kemudian shader yang sudah kalian bikin yang tadi.
Ini kan yang baru ya, Win Effect Test gitu. Ya, bisa pakai ini. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana shader saya itu bekerja, karena ini, sebenarnya campuran dari tutorial yang sudah saya lihat gitu ya. Jadi beberapa tutorial saya campur, saya gabung jadi satu, jadilah seperti ini gitu. Saya pun sebenarnya baru di shader grab gini-gini ya. Cuman kalau kalian yang lihat dan lebih tahu mungkin bisa komen gitu. Shader-nya cuman gini doang. Jadi di sini tuh ada 3 bagian yang paling penting gitu. Bagian pertama itu yang ada di sini, bagian untuk randomize-nya ini, bikin gradient noise, kemudian di lerp-nya, jadi pakai UV-nya gitu. Kemudian ada untuk teksturnya, jadi clipping max texture, jadi bisa untuk tekstur yang alpha gitu, yang PNG ada transparannya bisa masuk ke objeknya. Oke, kita akan masuk dari awal aja ya. Untuk material leaf-nya saya coba set ke win effect yang tes gitu, yang kosongan ya. Oke, yang pertama kalian bikin itu adalah time. Jadi, di kosongan ini mungkin nggak tahu ngekliknya ya, pakai klik tengah untuk geser-geser ini, kemudian pakai scroll untuk nge-zoom in, zoom out, ya, biar lebih enak. Kalau misal kalian mau nambah node, kalian klik kanan, bisa create node atau pakai spasi. Nah, gitu. Pakai spasi, bisa kalian klik, time gitu, time. Nah, ini ada waktu. Nah, waktu ini kalian garis yang, node yang pertama ini. Nah, kalian tarik, kemudian kalian isi multiply. Nah, multiply ini dikalikan ya, dikalikan dengan apa? Nah, ini kita bisa bikin satu inputan gitu, inputan baru, kita pakai vektor 2 buat win direction. Nah, ini win direction udah kebentuk, udah kebuat, kita bisa drag ke bawah. Nah, kemudian win direction-nya ini, dotnya ini kita hubungkan ke multiply. Nah, udah bisa, ini kan masih hitam nih, kosongan nih. Kalian bisa klik di sini, win direction-nya, diklik, kemudian di sebelah kanan itu ada Grab Inspector. Nah, Grab Inspector ini kalian bisa isi ya, terserah. Karena ini 00 berarti nggak ada arahnya gitu. Kita mau kasih arahnya diagonal gitu, satu 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 X-nya satu, Y-nya satu gitu. Oke, hasilnya ini visualisasi untuk apa ya, ya visualisasi gambar dari direction-nya aja gitu. Terus, setelah itu kita masuk ke tiling, tiling dan offset, tiling dan offset. Nah, kita masukkan ke offset-nya seperti ini, oke. Untuk UV-nya dibiarkan 0 aja, kemudian tiling-nya kita, set satu dan satu. Kita geser dulu biar agak jauhan dari yang sini, belum masuk situ soalnya. Oke, dari yang tiling dan offset, dari out-nya, kita drag lagi dotnya, kemudian lepas, kita isi lagi pakai gradient node, sorry, gradient noise. Nah, ini dia, gradient noise. Nah, noise ini yang bikin kayak pattern gitu, pattern noise-nya. Jadi, angin itu kan nggak berembus secara konstan. Jadi ada noise-nya yang kita buat gitu, dan ini scale noise-nya kita bisa, atur di sini atau, kita bisa pakai input-nya aja, pakai float gitu ya. Scale noise. Udah kita bikin scale noise, drag ke sini, kemudian dihubungkan, oke. Ini 0 ya, scale scale noise-nya di sini 0, kita, kasih misal satu gitu. Nah, kalau satu kayak gini. Oke, setelah itu ada yang namanya wind power. Oke, setelah noise-nya kita terbentuk, kemudian kita kasih, kontrasnya pakai pakai kontras. Oke, ini kontras, kemudian kita bikin, variabel baru yang namanya wind power, wind power. Oke, ini kekuatan wind-nya. Kita bisa tarik wind power-nya, kita konekkan ke kontras. Nah, fungsinya apa gitu, kalau kita isi wind power-nya ini satu, ya bakalan nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misal isi 0,5, nah pattern-nya bakal lebih soft gitu. Kalau misal kita isi 5 gitu, tuh lebih apa ya, cereng bahasa
Bahasa Indonesianya apa ya? Lebih pekat. Nah, gitu. Kita isi satu aja, kalian bisa mengotak-atiknya gitu. Lanjut, setelah kontras kita kasih width. Nah, ini agak ini ya, kalau kalau di tutorial-tutorial yang lain itu aku lihat nggak ada width-nya, nggak ada custom width-nya. Soalnya ini tuh, max score-nya itu 01 gitu. Sedangkan, objek yang saya download ini nggak sampai 01 ini. Ini cuman berapa senti ini, 1 meter aja kotak ini 1 meter deh. Ini nggak sampai 1 meter. Jadi, kalau misal nggak pakai width nanti itu bakalan goyang-goyang nggak karu-karuan gitu, kegedean gitu goyangnya. Maka dari itu kita tambahkan width-nya. Width ini untuk rasio geraknya seberapa gitu. Oke, width, kemudian aku mau kasih, vektor 3. Ini vektor 3-nya keseluruhan, jadi langsung tak set semuanya aja. Setelah itu, kita multiply sama kontras. Oke, seperti itu, width-nya ini masih 0 ya. Misal kita kan objeknya kecil ya, harusnya 0,01 kayaknya. Ini tapi di sini nggak kelihatan ya, mungkin tak kasih 0,1 gitu. Nah, jadi lebih kecil itu value-nya ini nanti. Ya, range-nya ini nanti dikecilkan sesuai width-nya. Jadi width-nya kalau kita atur 0,1 berarti nilai value-nya sini itu dari antara 0 sampai 0,1 gitu. Kalau misal width-nya kita ganti 0,5, nah berarti ini value multiply-nya, hasilnya ini itu dari 0 sampai 0,5 seperti itu. Paham nggak ya? Paham ya harusnya. Value-nya ini kan berubah-berubah tuh. Nah, antara berubah-berubah itu dari 0 sampai width-nya ini 0,5 gitu, seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita mau kasih lerp ya di sini, lerp. Lerp ini fungsinya apa? Kalau misal kalian menggunakan Unity, lerp itu menentukan jarak antara 2 titik. Nah, ada yang namanya di sini titik A, titik B, sama T. T ini value-nya, value-nya yang mau kita ambil yang mana gitu. Kemudian kita lanjut, kita ke lerp ini. Nah, kita harus mengidentifikasi, poin yang pertama sama poin yang kedua. Nah, poin yang pertama kita bisa identifikasi pakai position ya. Ini position-nya apa dulu nih? Ini position world kan space-nya. Kita ganti pakai objek, karena biar fokus ke objeknya. Kita minimize aja ya, biar biar kecil. Oke, lanjut kita add antara position ini sama hasil multiply-nya. Oke, setelah kita add, kita kasih batas bawah, mungkin batas atas ya, batas atas, kemudian kita buat distance, apa ya, subtract subtract subtract, ya. Kita kasih batas atas, ini batas bawah. Sebenarnya kalau kebalik, kalau misal add ini kalau dibalik-balik sebenarnya masih sama aja sih. Coba ya kita add, tuh sama kan? Gambarnya kayak gitu kan. Kalau misal kita balik sini posisinya di bawah sama multiply-nya di atas, gambarnya tetap gitu kalau add. Kalau subtract itu berbeda. Nah, berbedanya itu position objek harus di atas, harus A gitu. Multiply-nya harus di bawah. Seperti itu. Oke. Nah, masuk ke sini, masuk ke Lord, batas atas, batas bawahnya ini kayak gini, ini batas bawah harusnya. Yang Lord ini A, ini batas bawah, add itu batas atas. Setelah itu, ini value-nya ini harus kita isi. Nah, isinya itu pakai apa? Kita bisa pakai UV gitu, UV, kita bisa ekstrak pakai split, kita ambil red-nya aja, kemudian kita add.
Nah, add ini kita bisa pakai, kita tambahin max lord, oke. Nah, ini value yang bisa kita ambil, ini value antara 0, 1 dari UV objeknya gitu. Kita bisa tarik, kita masukkan ke LERP. Nah, jadi LERP ini punya batas atas sama batas bawah, terus diambilnya ini max LERP ini yang ngambil gitu, pakai UV-nya. Setelah diambil, nah itu baru kita ekstrak nih, pakai transform. Transformnya kita dari objek ke objek, kita masukkan outnya ke position vertex. Nah, tuh, goyang-goyang kan dia. Oke, kita rapiin dulu, oke, biar lebih enak dilihat. Nice, nice, nice dong. Ya, kita rapiin ya kayak gini ya. Ini untuk vertex goyang-goyang, kita bisa save asset. Setelah kita save, nah kita bisa lihat di sini goyang-goyangnya kayak gimana tuh. Ini kegedean ya, kegedean. Mungkin karena, parameternya yang kita ngasih inputnya kelebihan. Kalau kita wind direction ini kita bisa pakai satu-satu gini ya, ini mungkin kekencengan wind power-nya ya. Bisa kasih satu, scale nose-nya, width-nya ya, karena ini mungkin bukan 0,1 ya, mungkin lebih kecil ini ya. Nah, segini oke kan ya? Oke, aman. Max kita mungkin kasih 0 aja, oke. Nah, mungkin di sebelah sini ya, kelihatan kayak nggak ada daunnya gitu, padahal sebenarnya kalau di sisi sini ada daunnya tuh, ya. Itu karena renderingnya, cuman front aja. Kita bisa lihat lagi di wind effect lagi. Wind effect kita select di fragmennya grab setting ya. Grab setting di sini di bawah ini kan built in ya, ada render face-nya front, kita pakai boost. Jadi dua-duanya itu nanti dia akan ke-render. Oke, save asset, kita lihat, nah, jadi di belakangnya ini kelihatan gitu, ke-render. Seperti itu, lebih lebih rumpun ya, lebih lebih banyak gitu kelihatannya. Oke, ini udah gerak-gerak ya, ini udah gerak-gerak ya, tapi mungkin nggak terlalu kenceng, ini kencengnya kalian bisa kasih wind power-nya gitu, 5 gitu tuh, makin makin gerak-gerak tuh dia. 4 ya ini, masih 4, 5 gitu. Oke, ini udah gerak-gerak cuman belum ada teksturnya. Nah, sekarang kita masuk ke tekstur. Kita geret fragmen ini ke bawah biar lebih kosong gitu areanya. Oke, sekarang kita masuk ke main tekstur. Kita nambahin, parameter lagi itu tekstur tekstur 2D, misal kasih nama main text gitu. Oke, main text kita drag ke sini. Nah, setelah itu kita main text ini kita tarik, kita lepas, kita cari sampel tekstur. Nah, sampel tekstur ini outputnya banyak ya, ada yang alpha, ada yang RGBA gitu. Ini sebenarnya langsung bisa kalian konekkan kayak gini ya, cuman bakalan jelek kayak gitu. Coba kita lihat dulu ini teksturnya. Nah, jadi kayak gini, nggak ada color-nya putih gitu karena teksturnya ini putih. Ini tekstur leaf-nya, daunnya ya. Dan kotak-kotak pinggirannya itu nggak apa ya, nggak ke alfa gitu. Sebenarnya kan ini ada alfanya gitu, ya kan, ada tembus pandangnya. Nah, caranya ngasih color gitu, ngasih color ngasih color dulu ya, kita bisa pakai multiply. Nah, kita add multiply, kita taruh ke sini, multiply-nya ini kita pakai, color gitu, sorry, ini mana? Ah, ini color. Nah, color, enter, kita tarik,
masukkan ke multiply, masukkan ke base color. Nah, udah udah bisa nih. Save asset, kita lihat di scene-nya. Tuh, ini kalau color-nya kalian ganti ya di material ini, terus di inspector ada color, color-nya bisa kalian ganti tuh. Udah oke ya, udah bisa nge-apply color, cuman tinggal bagian alfanya doang, alfanya dari, teksturnya ini. Oke, sekarang caranya alfa. Oke, kita lanjut, dari sini. Mungkin ini putih doang ya, kita kasih sampel aja. Main tekstur ini jangan lupa diklik, kemudian ada di sini default, kalian bisa gunakan untuk ya melihat gitu, melihat teksturnya kayak gimana. Oke, ini tipenya default, kita bisa ganti normal, ini cuman visualnya doang ya. Ijo ini sebenarnya kan transparan ya, tapi kita harus, define define transparannya itu yang mana aja. Maka dari itu ini ada value A, ini ditarik, kemudian di sini, kita kasih one minus. Nah, kita jadi tahu nih yang alfa yang mana, oh ya yang daerah sekitarnya gitu ya, oke. Setelah itu kita clamp, clamp ini untuk pembulatan aja gitu, clamp clamp ke in-nya. Nah nah seperti ini, setelah di-clamp, bisa multiply lagi, multiply B, kemudian yang A-nya pakai tekstur, ini, nice. Setelah multiply kita subtract. Subtract ini kita kurangi gitu, kurangi menggunakan ini lagi. Nah, oke oke, seperti ini, mungkin kayak gini ya biar rapi. Nah, kita lihat hasilnya yang ini ya, yang kuning ini teksturnya, yang ini, yang hitam ini harusnya yang hilangnya gitu, bagian yang hilang. Oke, entar kita geser. Nah, biar lebih enak, di multiply-nya ini kita tambahin ke sini. Oke, di sini 0 ya, 0 maksudnya hitam ya, karena color-nya di sini hitam juga. Misal kalau kita ganti merah gitu, nah kayak gini tuh, ijo, nah kayak gini. Nah, gini kan lebih enak. Oke, udah, cuman ya, untuk alfanya kita bisa gunakan untuk alfa ini, kita ke grab setting, kita aktifin alpha clipping, biar alfanya ini ada gitu, muncul. Kita bisa atur alfanya ini pakai color. Mmm, kita ngambil alfanya itu dari sini ya. Nah, tuh, oke, dari semua perhitungan ini kita ambil alfanya, jadi hasilnya kayak gini. Kalau misal kita save dan voila, teksturnya udah, ada cut off-nya, yang transparan udah nggak kelihatan gitu. Jadi sesuai sama tekstur yang ini, yang ini. Oke, seperti itu, kurang lebih untuk tutorial wind effect. Oke, gitu aja. Kalau misal ada pertanyaan, ada tambahan silahkan komen, jangan sungkan, and see you in the next video. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Masih perlu nggak ya? Iya perlu dong.